Penjelasan kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang menerapkan kebijakan untuk mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya. Jepang membentuk pemerintahan militer dan menghapus pengaruh Belanda. Bahasa Belanda dilarang sedangkan bahasa Indonesia diperbolehkan. Jepang juga membentuk berbagai organisasi seperti Petera, Jawa Hokakai, dan PETA untuk menggerakkan rakyat membantu Jepang. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan sistem autarki, memaksa rakyat memenuhi kebutuhan sendiri, serta melakukan kerja paksa atau bisa disebut romusa. Pendidikan dibatas dan diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. Dampak yang terjadi. Positif. 1. Meninggalkan nasionalisme rakyat Indonesia. 2. Bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam pemerintahan dan pendidikan. 3. Pemuda mendapat pengalaman militer melalui peta dan heiho. 4. Jepang memberi kesempatan tokoh Indonesia terlibat dalam pemerintahan. 5. Kekerasan Belanda melemah sehingga mempercepat kemerdekaan Indonesia. Dampak yang terjadi negatifnya. 1. Kerja paksa yang bisa disebut romusa menyebabkan penderitaan dan kematian rakyat. 2. Terjadi kelaparan dan kemiskinan akibat eksploitasi sumber daya. 3. Kebebasan rakyat dibatasi oleh pemerintahan militer Jepang. Pendidikan dan ekonomi mengalami kemunduran. 4. Banyak rakyat mengalami kekerasan dan penindasan. Bentuk-bentuk perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Itu adalah pertama kooperatif. Perjuangan kooperatif dilakukan dengan bekerja sama secara terbatas dengan pemerintah Jepang untuk memanfaatkan kesempatan menuju kemerdekaan. Contohnya yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedua, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Keempat, tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Non-kooperatif. Non-kooperatif. Perjuangan non-kooperatif dilakukan dengan menentang dan melawan Jepang baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Contohnya, pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supiyadi. Kedua, perlawanan rakyat di Aceh, Singapura, dan Indramayu. Tiga, gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Rumusan perbedaan sikap antara golongan tua dan muda menanggapi kapitulasi Jepang dan rencana proklamasi kemerdekaan. Golongan tua, Soekarno-Hatta, dan DKK cenderung berhati-hati, menginginkan proklamasi dilakukan melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, agar terorganisasi dan menghindari pertumpahan darah dengan militer Jepang yang masih bersenjata. Sedangkan segolongan muda, Wikana, Sukarni, Cairo Soleh, dan lain-lain, mendesak agar proklamasi dilakukan segera mungkin tanpa campur tangan Jepang. Mereka menolak kemerdekaan sebagai hadiah Jepang dan ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan sendiri. Penjelasan tentang peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 serta maknanya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia II, sehingga bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyatakan kemerdekaannya. Teks proklamasi disusun secara singkat dan jelas sebagai pernyataan resmi bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi memiliki makna yang sangat penting, yaitu menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dari penjajahan. Proklamasi menjadi titik awal bangsa Indonesia untuk pemerintahan hukum dan kehidupan bernegara secara mandiri tanpa campur tangan bangsa lain. Penjelasan tentang pembentukan pemerintah Indonesia dalam sidang PPKI 18 dan 22 Agustus 1945. Sidang 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama, PPKI mengambil keputusan fundamental yang mengaruhi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai Badan Pembentukan Pendidikan sebelum
terbentuknya DPR dan MPR. Sidang 19 Agustus 1945, sidang dan berfokus pada struktur pemerintahan dan wilayah negara dengan keputusan menetapkan 12 kementerian pertama Indonesia, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang 22 Agustus 1945, pada sidang ketiga PPKI memutuskan pembentukan KNIP secara resmi, pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai politik, meski kemudian sistem kepertanian berkembang lebih luas. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal Angkatan Bersenjata Nasional. Penjelasan tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan. Bentuk dukungan rakyat ditunjukkan dengan pengibaran bendera merah putih, penyelenggaraan rapat-rapat umum, serta pernyataan setia kepada Republik Indonesia di berbagai daerah. Rakyat bersama pemuda dan tokoh masyarakat mengambil alih kantor-kantor pemerintah dari tangan Jepang dan menggantinya dengan simbol-simbol Indonesia. Reaksi rakyat Indonesia terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat antusias dan penuh semangat setelah proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia menyebutkan dengan rasa gembira, bangga, dan harus karena terbebas dari penjajahan. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus sampai tanggal 14 November 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh wakil presiden, serta para menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Karena lembaga-lembaga negara seperti MPR dan DPR belum terbentuk, presiden menjalankan kekuasaan yang sangat besar. Perubahan ke sistem parlementer 14 November 1945 sampai dengan 1959. Sejak dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat pemerintahan 14 November 1945, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Dalam sistem ini, kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlementer, atau bisa disebut dengan KINP. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara saja.